Salam super sobat kesepian semua. Di ocehan penawar kesepian kali ini saya bakal ngoceh sedikit tentang komik Dragon Ball Super. Nah, di sini udah ada dua komik Dragon Ball Super volume 1, versi Indonesia dan versi Jepang. Kira-kira mana ya yang lebih super? Oke, kita langsung bahas ya. Dari segi desain sampul sih boleh dibilang keduanya 90% hampir sama ya desainnya. Cuman ada beberapa detail aja sih yang berbeda. Misalnya ini nih, di tulisan Dragon Ball Supernya, kalau yang versi Jepang, setelah tulisan Dragon Ball itu ada tulisan kanjinya, dan di bawahnya ada tulisan Super. Terus ada tulisan katakana juga di bawah tulisan Dragon Ball. Nah, kalau di versi Indonesia gak ada tulisan kanji dan tulisan Supernya itu ada di bawah tulisan Dragon Ball. Posisi gambar bintangnya juga agak berbeda. Yang di versi Jepang ada di atas tulisan kanji, tapi kalau di versi Indonesia bintangnya ada di bawah tulisan super dan lebih gede. Untuk desain pinggir kurang lebih sama dan bagian belakang pun sama. Di kedua versi ini ada sinopsisnya. Kalau dilihat lebih detail sih dari segi warna, versi Indonesia itu warnanya lebih sedikit gelap ya dari versi Jepang. Versi Jepang masih memiliki sampul jaket khas manga Jepang dengan kertas glossy. Nah, kalau versi Indonesia gak ada lagi jaket sampul. Tapi uniknya, sampul versi Indonesia menggunakan kombinasi kertas doff dan kertas glossy. Jadi bagian tulisan Dragon Ball dan gambar utama itu glossy, sedangkan area lainnya itu doff. Untuk versi Jepang, sampul dalamnya pun berwarna ya, cuman warnanya itu pastel dan cetakannya doff. Cover depan bagian dalam, gambarnya kurang lebih sama dengan gambar sampul jaket dengan beberapa detail yang berbeda. Yang keren, sampul dalam bagian belakangnya ada gambar Vegeta lagi naik Dewa Naga. Berbeda dengan gambar sampul jaketnya ya. Kalau di sampul jaket itu cuman gambar Goten dan Trunks. Gambar pinggir antara cover dalam dan jaket sampul juga berbeda ya kalau yang di versi Jepang. Nah, kalau dalam urusan sampul, menurut sobat kesepian, versi mana yang lebih super? Tulis di kolom komentar ya. Dari segi ukuran, versi Indonesia dan Jepang hampir sama tebalnya, tapi versi Indonesia itu lebih sedikit lebar dan lebih tinggi dari versi Jepang. Cuman anehnya nih, meskipun versi Indonesia itu lebih lebar, tapi ada beberapa dialog dan gambar yang mepet ke bagian tengah buku itu kayak kepotong gitu ya. Kayak ngumpet gitu gambar dan dialognya. Kalau di versi Jepang sih aman-aman aja ya. Ini juga saya baru tahu kalau ada bagian yang ngumpet itu pas ngelihat versi Jepangnya. Ternyata ada dialog dan gambar yang ngumpet ya di versi Indonesia. Meskipun kertasnya hampir sama ketebalannya, tapi menurut saya kualitas cetakan versi Jepang masih lebih bagus. Yang versi Indonesia itu bagian gambar yang tintanya ngeblok masih sedikit geradakan, sementara kalau yang di versi Jepang itu benar-benar merata dan mulus. Cetakan versi Indonesia juga warnanya lebih gelap dan kadang ini bikin gambarnya terkesan buram kalau dibandingin dengan versi Jepangnya. Untuk cara baca sendiri, versi Indonesia udah mengikuti cara baca versi Jepang, yaitu dari kanan ke kiri. Urutan halamannya pun hampir sama ya. Dari segi editing, hampir semua tulisan hingga efek itu diterjemahkan ke tulisan Latin. Gak seperti di komik Naruto edisi bind up ya, yang masih mempertahankan tulisan Jepang, terutama di bagian efek-efeknya. Oke, itu aja sih ocehan saya tentang komik Dragon Ball Super versi Indonesia dan versi Jepang. Nah, setelah mendengar ocehan saya tadi, menurut sobat kesepian, versi mana yang lebih super? Oke, gitu aja ocehan saya kali ini. Jangan lupa buat like and share, juga buat subscribe biar nggak ketinggalan ocehan saya lainnya, tentunya di ocehan penawar kesepian. Adios, permios.